Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati pimpinan Majlis Samaniyata Asyara, yaitu Al-Mukarramun Ustadz Rusman SPD, Al-Mukarramun Ustadz Ibrahim, Al-Mukarramun Ustadz Ibnu Imran, Al-Mukarramun Ustadz Muhammad Irfan, dan juga guru-guru kita diantaranya Al-Mukarramun Ustadz Teguh, dan juga tokoh masyarakat kita di sini, masyarakat yang ada di Rawabacang. Terutama saya sangat hormat kepada beliau sebab banyak yang saya dibantu oleh beliau, yaitu guru saya diantaranya Ustadz Haji Riki Hidayat, dan juga Al-Mukarramun Ustadz Ajis Muslim, Al-Mukarramun Ustadz Nahrawi Kiai Salam Nengir SS, dan juga Al-Mukarramun Wan Faris beserta Ustadz Tejo, dan juga Ustadz Gus Edward Abu Bakar, Al-Mukarramun Ustadz Imron Rosadi, dan kesemuanya yang ada di depan ini. Hadirin jamaah Majlis Samaniyata Asyara yang berbahagia, puji-pujian teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Salam dan sholawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Majlis Samaniyata Asyara yang berbahagia, alhamdulillah, walaupun dalam suasana hujan, kurang lebih tadi saya perkirakan sebelum di sini hujan sebelum asar, awet itu hujan sampai gerimis-gerimis sampai saat ini. Alhamdulillah jamaah kita enggak berkurang. Ini sangat luar biasa. Namun saat ini kita adalah pembukaan. Kenapa mesti dibuka? Karena kemarin ada penutupan. Yang namanya ditutup, jangan langsung nonong aja, ribet. Mau kagak mau aja dia bawa linggis kalau begitu ya Ustaz Ibrahim ya. Lah harus dibuka. Nah, kenapa saat ini kita buka? Karena menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, ya kita menutup pengajian. Kemudian setelah kita tutup kemari, banyak jamaah-jamaah kita dan keluarga-keluarga jamaah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya dengan ikhlas kita kirimin Fatihah, terutama buat empok saya, buat kakak ipar saya, Umi Mamduha bin Abah Haji Ishaq, Abah Haji Ishaq bin Abah Guru Hasan, Abah Guru Hasan bin Kumpis Syarifuddin. Mudah-mudahan Allah di dalam kuburnya mendapat maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ada pula istri dari Engkong Daliman, yaitu Ibu Mardiah binti Seandongkol, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada lagi kah jamaah kita diantaranya yang sudah meninggal pun,
yaitu saya teringat Bapak Pak Haji Nurjan dan juga Bapak Tatang Ramli dan Guru Abdul Hamid bin Baba Haji Nyain. Saya masih ingat itu meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ya Allah, guru kita yang mengarang salawatan poros langit, yaitu Ustadz Futuhal Arifin bin Bapak Haji Ahwan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita keyakinan kita dengan doa kita yang begitu banyak orang ini akan diampuni, akan makbul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kita baca, kita mohon kepada Allah. Saat ini pun saya suara serak, ya memang musimnya rata-rata seperti ini. Ya ada gulanya, dan juga Bapak Haji Barjo saat ini sedang sakit, dan mungkin saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang terdekat yang lagi sakit, Allah berikan kesehatan. Ij'al sehatan wa afiatan wa barakatan fi jasadihim wa ruhihim birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbighfir lana wa li walidayna amin. Hadirin jamaah Majlis Amanat Asyara yang berbahagia. Ini pembukaan ya. Namanya pembukaan. Ustaz Adi lupa deh Ustaz Adi. Jangan tegang-tegang ya Ustaz Adi ya. Rileks, tenang. Sebab sebetulnya kalau kita pengen sehat cuma satu kuncinya, gembira. Bagaimana cara gembira? Gampang. Quran mengajarkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Artinya, ayo sekarang kita rileks, kita tenang dulu dah. Jangan yang berat-berat dulu. Kalau kita olahraga, Ustaz Abdul Rahman sebagai guru, tentu nggak langsung orang disuruh lari. Anak pemanasan dulu. Kalau kata bahasa Inggris apa? Warming up gitu ya. Nah, ya supaya apa? Supaya enggak kejang, supaya enggak macam, ya pelan-pelan dulu. Nah, pembukaan ini sekarang saya pengen kaji ngaji dan zikir. Ngaji dan zikir. Kenapa? Kita lihat padahal masalah ngaji atau dalam bahasa Arab disebut tolabul ilmi atau misalnya wirid itu sangat ditekankan. Nah, di sini dia Majlis Amanat Asyara bukan hanya sekedar kita ngaji, kemudian di sini juga kita wirid. Sering saya sampaikan ketika kita ngaji adalah dapat ilmu. Ketika kita wirid dapat kasab. Apa nanti kita kaji? Pengajian itu apa sebetulnya? Kita di mana-mana ini sekarang ramai pembukaan di mana-mana. Ada yang memang zamannya segitu-segitu aja, ada yang kurang, ada yang nambah. Padahal pengajian ini penting. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib. Bahkan dalam satu entah itu hadis atau apa, man aradad dunya fa alaihi wa man aradal akhirah wa man ardahuma fa'alaihi ilmi. Artinya pengen dunia harus dengan ilmu, pengen akhirat harus dengan ilmu, kemudian pengen kedua-duanya harus dengan ilmu. Artinya apa? Islam lah yang mengajar keseimbangan. Enggak cenderung kepada dunia aja, enggak pula cenderung kepada akhirat aja. Makanya ada doanya kan tiap hari kita baca itu. Pasti ketika kita fid dunya hasanah
minta di dunia bahagia, tentu wafil akhirati hasanah, di akhirat juga bahagia. Inilah kadang-kadang kita nggak memahami apa ini maksudnya. Di dalam Islam kita ngejar dunia aja, kagak bagus. Kita ngejar akhirat aja melupakan dunia, nggak bagus. Artinya apa? Inilah kita ngaji. Islam itu mementingkan dunia, mementingkan akhirat, keseimbangan. Bukan ketika ngaji nanti jadi benar. Inilah kadang-kadang ngaji itu apa? Kalau kita lihat, ngaji adalah berupaya mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita tahu. Kalau sudah tahu, bukannya paling berantem. Tahu paling berantem? Inilah pada kenyataannya ketika kita ngaji, bukan pula. Makanya orang Jawa bilang ngaji diri. Tujuan kita ngaji, kita tahu, kemudian kita tahu diri. Bukannya kita ngaji, kita tahu, kemudian kita debat. Ustadz Anu salah, Ustadz Anu salah. Ujung-ujung apa? Dia neraka, dia neraka. Itu hasil pengajian. Ini pembahasan rilek-rilek aja kita dulu dah. Itu pengajian. Yang kita maksud ngaji di sini adalah berusaha kita tahu isi kandungan Al-Quran, kita tahu kandungan isi hadis, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita menjadi tahu diri. Siapa kita sesungguhnya. Itulah ngaji. Tapi pada kenyataannya, kadang-kadang, mohon maaf nih ya, ngaji lu di sana ngaji diajarin apa? Kitabnya apa? Kitab aja lu jejelin. Terus terang aja. Ketika saya pernah ditanya kitabnya apa, sekarang saya mau gabungan kitab-kitab dah. Sebab kalau saya ngajarin tafsir Jalalain, kemudian itu lebih pasti 5 tahun, 10 tahun belum kelar. Sebab ketika saya kelar 10 tahun, kita pindah kepada kitab tafsir Sawi, kita pindah kepada tafsir Ibnu Katsir, kitab Toba-Tobai, waduh kagak nyampe, kita jadi perdebatan mulu. Apa ngaji begitu? Yang pegang lama kitab tafsir Jalalain ketika mengartikan ini, kata tafsir Jalalain begini, kata Ibnu Katsir begini. Lah kemudian jadi pada ribut dah. Nah tujuan kita tahu, tujuan kita mengkaji diri kita, inilah ngaji. Tolabul ilmi. Kalau bahasa kita nuntut ilmu. Kalau kata si siapa tuh? Yang timnya Dul sama Pramono Anung. Calontong katanya ilmu dituntut, katanya emang ilmu salah apa? Nah kadang-kadang kayak ini lagu dia nih di belakang. Nah tujuan daripada kita ngaji ini kita bahas aja ya, supaya kita tahu diri. Kalau udah tahu diri, insya Allah semakin tahu, semakin bodoh diri kita. Saya ulangi lagi, semakin kita tahu, semakin bodoh diri kita. Kemudian kalau semakin dia tahu, dia sombong, berarti orang goblok. Terus lagi, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Semakin dia tahu, kemudian dia sombong, itu orang yang goblok. Nah, kayak gitu aja kita ngomong langsung. Ketika dia tahu, ternyata apa? Ya Allah, ini saya tolol amat ya. Nah, disitulah kita mengkaji diri kita. Kemudian timbul rasa tawadu, rasa rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri kagak boleh. Minder namanya itu. Timbullah rendah hati, tawadu. Kemudian dari sifat tawadu inilah manusia akan timbul bijaksana. Setelah bijaksana inilah makanya ketika kita ngaji tahu diri kita, kemudian jangan lupa kita wirid. Ketika kita wirid, tujuannya apa? Supaya dapat kasab. Kasab apa? Yaitu hal-hal tabir-tabir rohania, tabir-tabir batinia diungkap itu oleh hati manusia. Artinya Allah udah kasih tahu nih kelakuannya dia begini. Nih kelakuan dia begini, nih lagi susah. Nih lagi puyeng, ini lagi begini, ketahuan aja bacanya. Sebenarnya kalau orang datang, kalau gue puyeng kemarin gue depak aja sebenarnya. Gue puyeng udah puyeng.
Begitu misalnya ya. Itulah kasaf namanya. Dari mana diperoleh? Dari wirid. Yang wirid yang bagaimana? Kemarin Ustadz Adi udah nanya, wirid yang bagaimana? Kalau saya wirid supaya dapat mobil, dapat motor, bukan kasaf itu mah namanya. Motivasi, ada keinginan, modus. Yang namanya wirid itu semua serahkan kepada Allah. Dia ingat kepada Allah, saya ini lemah, saya ini dhaif. Saya nggak bisa berbuat apapun, saya nggak bisa menggerakkan tangan saya nggak bisa berbacot, saya nggak akan keluar mulut saya. Siapa ini yang bicara? Yakinlah bahwa bukan diri kita. Kita lemah, kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita wirid. Ketika kita wirid, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kemudian lillahi ma fis samawati Allahun nurus samawati wal ardh. Cahaya Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ketika mereka tahu tentang orang-orang, tentang apa-apa gejala-gejala alam dia baca, bahkan dia tahu kapan jatuhnya ini daun, detik keberapa, jam keberapa, itu bisa dipelajarin. Kadang-kadang orang yang semacam itu kemudian banyak diem. Ketika dia diem, dia nggak apa-apa, gua dapat ilmu. Gua tahu kejelekan lo, gua tahu kelakuan lo, tapi lu nggak tahu tentang gua kan? Kenapa? Karena banyak bicara. Ketahuan, diukur oleh orang yang diem, oleh orang-orang yang kasar. Inilah makanya pengajian tujuan begitu. Makanya di sini bukan majlis zikir, bukan majlis taklim, kita cuman majlis sama niata asaroh. Kalau ditanya majlis zikir, ya terserah dah lo ngomong. Majlis taklim, terserah. Tapi di sini adalah majlis. Yang kita pengen kaji adalah kita ngaji dapat ilmu, kita wirid dengan bacaan wasilah itu nanti dapat kasab. Kalau udah punya ilmu, tahu diri, kemudian tahu kasab, dia akan tahu nanti bagaimana pulang. Dunia ini persinggahan, dunia ini laibun walahun, dunia ini mataul gurur. Kata Allah, kita di dunia ini sebagai tamu yang Allah berikan kesempatan kita di dunia ini, Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini. Yang namanya tamu harus tahu diri. Tahu diri. Yang namanya tamu seperti mayit. Al-mayit al-mayit kalduyub. Jadi mayit itu bagaikan tamu, terserah mau dipindahin ke sini kek, mau dibawa ke sono kek, bodo amat. Kagak bisa, lah gue dikubur di mana ini? Turunin kagak? Kok gue di sini? Lah kalau gitu kabur Bang Dedi ya, Bang Dedi ya. Oh iya. Mayit itu terserah mau ditaruh di sini kek, mau digotong ke sini kek. Tujuan daripada kita ngaji, kemudian kita dapat kasab, kita tahu pulang. Sadarlah kita bakal pulang Bang Radi ya. Kemarin saya punya punya teman abang ipar, Pak ipar Bang Radi, Maulana Yusuf yang kelahiran Singapura. Adek saya ditelepon oleh Maulana, dibilang katanya mau 3 hari. Saya bilang saya lagi sakit, panas dingin. Saya nggak bisa, saya bilang. Tapi beliau teman saya, sering kalau mobil saya rusak, dulu zaman mobil Kijang, beliau lah yang memperbaiki kapan aja kalau saya panggil beliau datang. Tapi saya nggak tahu kalau beliau meninggal. Nah, tujuan daripada kita ngaji, biar kita tahu pulang. Bapak tahu pulang, Pak? Pak, apa mau di dunia aja? Hah? Apa di sini aja, Pak? Di sini aja puyeng, Pak. Di sini puyeng, Pak. Tadi ada saya baca katanya kalau kurang darah nggak jadi masalah, tapi kalau kurang dana bagaimana katanya? Kalau kurang dana paling payah kepala doang kriang-kriangan. Kalau kurang dana, bini ngomel, anak ngomel, perut lapar, akhirnya apa? Asam lambung naik, kan begitu ya? Ya
Bang Deddy apa siapa tuh? Nggak salah. Asam lambung naik. Nah, mau di dunia terus, Pak? Hah? Nah, sekarang ketika kita seulang lagi berkali-kali nih, ketika kita ngaji, kemudian kita dapat kasab, tujuannya kita biar tahu pulang. Ya, biar tahu pulang. Pulangnya kemana? Kan kita dijadiin dari perut rahim emak kita, kemudian keluar di dunia ini sebagai tamu. Yang namanya tamu, gunakan layaknya sebagai tamu. Kata tuan rumah, dibikinin kopi. Brengsek banget, gue kagak ngopi, dibikin kopi. Begitu. Atau misalnya ketika ditanya, misalnya, oh, saya nggak ngopi. Atau nggak ditanya, ini rezeki saya, minimal dicicipin. Saya nggak ngopi, hormati tuan rumah. Kadang-kadang mohon maaf nih, ini kalau lebaran rada-rada pakai minum air ginian ya. Kagak aus, suka plus saja. Abis itu ditinggal. Dosa mau bajir loh. Hati-hati. Kalau memang ditawarin air, silakan kita minum, tapi habisin. Makanya kalau saya dibawa dimanapun, kalau saya nggak lupa, ini saya bawa pulang. Tujuan apa? Nanti kalau di sana pasti dibuang, mubazir. Padahal ini beli pakai duit. Innal mubazirina karena ikhwanis sayatin. Jelas ayatnya padahal. Tapi kadang-kadang mohon maaf, itu juga bikin kesehatan kagak bagus. Kalau misal ditusuk doang, akhirnya orangnya kagak kreatif, air yang nggak dibuang, dilemparin ke tempat sampah, apa yang terjadi? Nyamuk, penyakit. Makanya Islam mengajarkan kalau ada tamu, kemudian kita sebagai tamu disodok, dianin air. Kalau nggak aus banget, jangan langsung jangan ditusuk. Katanya Kiai ngormatin tamu aja, yang penting bibir basah, lalu begitu. Nah, yang penting dihabisin. Ya, kayak begitu. Ya, habisin. Nah, tamu, sekali lagi, kita layaknya tahu aturan main, pakai. Kita akan ngetok pintu, assalamualaikum. Tiba-tiba bapaknya keluar sama bocah. Kemudian kita berkata, siapa sih Pak? Belajar banget tuh anak. Wah, tiba tuan rumah nggak begitu. Kira-kira bagaimana tuan rumahnya? Hah? Ini tamu datang. Kemudian ada anak yang kecil yang lompat-lompatan aja. Kemudian berkata, anak siapa Pak? Belajar banget itu bocah. Nah, kira-kira gimana tuan rumah? Hah? Nah. Atau misalnya mohon maaf, namu ke rumah pas lihat ada kulkas, dia masuknya dalam, dia buka kulkas, dia minum aja. Malah yang tuan rumah tanya, Pak minum Pak. Lah, geblek itu tamu. Harus tahu aturan. Ketika minimal kita datang, tuh anak badan banget, ya lompat-lompat di bangku. Pak, ini anak siapa ya? Gesit banget, lincah banget. Tuh. Ya Allah, ini Pak bakal jadi pinter Pak. Wah, itu anak saya. Terus Pak ngomong-ngomong punya duit ya 100.000. Wah, karena kita muja anaknya. Kita muja anaknya ya. Kita muja anaknya. Pasti bapaknya ikut. Ngomong-ngomong ada duit 100.000 Pak ya. Emang kenapa? Saya buka punya beras pisan Pak. Oh. Wah, dikit amat 100.000. Nih saya kasih 200.000. Nah Pak ini bagaimana urusannya? Udah nggak usah minjem, gue bagi. Tuh, kamu harus tahu aturan. Dia di dunia ini kita tamu. Bermainlah dengan cantik, dengan bagus. Yang suatu saat tamu ini pasti pulang. Kami kagak pulang-pulang. Ada jadwal saya dalam Islam 3 apa yang kita makan takut makan. Cuman kadang-kadang durian cuma ada 1. Kemudian tamu datang, tibang baunya durian. Ini bau durian ya. Bau durian ya. Tuh tamu ini kurang ajar juga lagi. Pengen tahu aja romannya. Ada bau durian ya. Kita kasih, anak kita nggak kebagian, kita bagi, pasti digegar sama dia. Sudah salah ini. Tapi kamu jangan kelamitan dah. Dikasih air putih kita terima, dikasih kopi alhamdulillah. Tapi memang dengan tamu ini ya kalau dalam Islam kan 3 hari wajib dijamu. Ya misalnya
Ya, tapi tahu diri juga tamunya. Yang dijamu itu mau orang mampu apa kagak, yang terima kita orang mampu apa kagak. Tapi makanya orang dulu itu, saya tanya, orang dulu itu rata-rata punya pintu belakang. Ustaz Abdul Rahman, punya pintu belakang. Tujuannya apa? Ketika tamu tiba-tiba tanya mau minum apa, kopi. Ingat ya, kopi kagak ada, duit kagak punya. Bini ya keluar dari luar dari belakang, pergi ngutang ke warung. Ini masuk gini, minta apa, kopi. Bininya keluar lewat depan, mau kemana? Kopinya habis, mau beli warung dulu. Lah itu repotin namanya. Ketahuan jadinya kartunya. Nah ini makanya orang dulu kayak gitu, ada pintu belakang keluar. Jadi nggak ketahuan. Ini lama amat kopi dibikinnya ya. Kan jadi nggak ketahuan. Dia bilang, airnya belum mateng, masaknya. Lah masak apa? Segentong. Nah inilah kita tamu. Pasti kita akan pergi meninggalkan rumah itu, lalu perginya kemana? Inilah dunia yang harus Allah gerakan kepada kita. Kita ngaji, kemudian kita tahu diri, kemudian kita kasab, setelah itu kita tahu pulang. Tahu pulangnya kemana? Kalau nggak tahu pulang, namu lagi, keder itu namanya. Oh, emang gak punya rumah, kan diusir sama orang. Misalnya, masih pulangnya kita kemana nih? Nah inilah ngaji bekal kita buat pulang. Kita udah pada tua Pak. Ya Allah, alhamdulillah kita sakit. Yang kagak sakit, saya sumpahin sakit. Nah aku sumpahin kiai. Supaya apa? Kalau lagi sakit, ingat Allah. Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau saya apa boro-boro. Kayak Bang Yasin, tawa aja. Kalau kita sakit, insya Allah ingat Allah. Astagfirullah. Saya diurut. Ketika sakit, astagfirullahaladzim. Allah, ya Allah. Apa begitu-begitu tuh. Tujuan kita sakit, tujuannya itu ingat Allah, ya. Ingat Allah. Makanya apa? Ada proses. Kadang-kadang ini bader-bader nih orang, umpama gitu ya. Tapi belum juga pulang. Tapi kita beranggapan suatu saat Allah pasti uji dia. Suruh taubat dulu. Karena mungkin dia sering sholat sering kagak, temen kena sama imam. Asal kata wa barakatan firijik wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa taubatan qablal maut. Ya Allah, jangan matiin saya sebelum saya taubat. Nggak taunya dia sakit dulu. Sakit kemudian dia istighfar, dia nyebut Allah, ingat Allah, otomatis. Nah itu. Ini tujuan ngaji. Bukan berarti tujuan ngaji, tujuan apa? Lu punya surga, lu punya surga. Enggak. Islam itu sedang setengah-tengah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan pikiran macam-macam. Masalah surga mau urusan Allah, hak kita nggak ada. Kita cuma butuh ridho Allah, rahmat Allah. Kalau surga adalah makhluk, kalau kita masuk ke surga berarti makhluk ketemu makhluk. Ya udah terserah Allah. Selama ini ngaji tujuan apa? Sholat tujuannya apa? Pengen masuk surga, maka saya sama mengajarkan. Bukan yang namanya guru. Orang yang ngerasi akan muridnya dalam memerintah beribadah. Sini banyak yang pada tidur ketika subuh saya bangunin. Tapi ketika nggak bangun, biarin. Yang penting udah kita bangunin. Kalau misalnya mohon maaf, kemudian saya galak, guru galak, lu sholat. Emang bocah kecil laki-laki. Mohon maaf saya bacanya kasar aja nih ya, kita ngaji ya. Kita ngaji biar kita ngerti. Kenapa? Kalau saya perintahkan terus, sholatnya demi siapa? Karena guru. Masa Allah buat apa? Emang gua siapa? Masing-masing aja. Kemudian kalau kita jamaah, kemudian alhamdulillah kita bisa jamaah. Ketika kita sholat, ada namanya cairan di otak kita, tapi cairan endorfin. Ketika cairan endorfin itu kita hadap ke Allah, insya Allah kita gembira. Cuman nggak pernah kita rasain. Makanya orang yang rajin kagak dekat dengan Allah, boleh rungsep aja, rungsep dah. Rungsep tahu rungsep. Boleh rungsep aja dah. Mukanya ditekuk 7. Kalau ditekuk 2 mah dilipat doang. Kalau tekuk 7 udah kayak apaan. Nah itu kayak gitu. Kayak gitu. Artinya
Ayo, bukan kita ngaji, kita kemudian kita kita wirid, tujuan kita takut neraka atau kita pengen ke surga, enggak ke situ ya tujuan kita. Ayo kita kembalikan kepada diri kita, kita kenal diri kita, siapa kita, kenapa kita begini, kemudian siapa Allah Tuhan kita. Suatu saat kita akan pulang kemana? Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, akan pulang kepadanya. Bukan pulang ke kuburan, bukan pulang ke surga, tapi pulang ke Allah. Karena kita ruh itu ditiupkan kembali. Ketika ditiupkan ruh kita, suatu saat berpisah dengan jasad kita. Jasad kemudian dikubur dalam tanah, dimakan oleh makhluk-makhluk tanah, oleh cacing, oleh belatung. Kemudian ruh kau akan kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu dihidupkan lagi manusia, disebut yang namanya jiwanya, bersatu lagi di alam barzah, ruhnya disampaikan lagi ke jasadnya. Kemudian di situ ada wajib pertanyaan. Al-an qad sirta fi adbaqi sara wa baina asakiril mauta fa ijja'akal malakani bika wa huma munkarun wa nakirun fala yubji'aka wala yurhibaka bainahuma khalqun min khalqillahi ta'ala aja wajah fa ija sa'allaka marrabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya dan seterusnya. Pakul bilisanin fasih, ucapin dengan ucapan yang fasih, wa itiqadin sahih, dengan keyakinan yang sahih, yang benar. Itu diajarin, masih dalam kubur aja masih diajarin kita. Biar kena tahu pulang. Tujuannya apa? Bagaimana? Setelah kita tahu pulang, bagaimana? Tentunya melalui taraktu fikum amroini. Waduh, panjang banget dah. Taraktu fikum Al-Quran dan hadis. Bagaimana caranya hadis? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ini susah lama dijelasin. Udah nanti aja ya. Cukup segini aja yang namanya pembukaannya. Nanti kita jelasin lagi tuh. Kita pengen tahu pulang dari mana? Tentu kita tahu rutenya. Apa rutenya? Jalannya. Nah, kayak sekarang Google Map. Harus tahu. Ya. Jangan sampai kita pulang keder. Keder namanya keder tahu sendiri. Kalau keder kita makin jalan makin keder. Makin jauh. Apalagi Jakarta sekarang putaran jauh. Makin keder. Tiba-tiba lah kayak ini ke Merak. Gelok lagi dah kita, apalagi masuk jalan tol, keluar pintu lupa, lah terus bablas sampai ke Bandung, Purwakarta. Dan artinya nanti mungkin kita sambung lagi ya tentang masalah ini. Kalau saya terangin kebanyakan lah, agak repot. Nanti kita pulang kembali, kita tahu pulang ya ke Allah. Tentu ada rute-rutenya. Nah rute-rutenya itu yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian apa itu Al-Quran, apa itu hadis, kemudian siapa yang mengajarkan Al-Quran dan hadis, ulama. Nah terus dan ulama bagaimana itu kita bahas nanti ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.